Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita jujur-jujuran dulu. Membesarkan anak itu capeknya luar biasa, serius. Mengasuh anak tuh benar-benar bisa menguras habis energi kita, bikin stres, dan kadang bikin kita ngerasa kayak, duh, aku ini udah bener belum sih? Kalau Anda sering rasa kewalahan, percaya deh, Anda nggak sendirian. Kelelahan itu valid banget, dan nyatanya sejarah juga mengakui hal ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah sumber materi yang super menarik untuk merangkum mindset dan metode pengasuhan yang bisa dibilang nggak lekang oleh waktu. Yuk langsung kita bahas. Nah, coba perhatikan konsep yang agak mengejutkan dari sumber materi kita ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa Al-Quran dalam surah At-Taghabun sampai menyebutkan bahwa sebagian pasangan dan anak-anak itu bisa jadi musuh buat kita? Bayangin aja ya, orang-orang yang paling kita sayang di dunia malah disebut sebagai musuh atau ujian yang bisa nguras energi. Kedengarannya ngeri banget kan? Tapi tunggu, tahan dulu, jangan langsung salah paham sama kata musuh di sini. Jadi begini, yang bikin konsep ini benar-benar menarik adalah definisinya. Kata musuh di sini tuh sama sekali bukan berarti kebencian ya. Konteksnya lebih ke gesekan alami. Ibaratnya ini tuh sumber perdebatan, beda pendapat dan ya gesekan sehari-hari. Contohnya nih, sumber kita menyoroti, kalau dalam pernikahan, suami biasanya lebih dominan pakai logika sementara istri pakai emosi dan perasaan. Perbedaan yang super mendasar ini aja udah pasti bikin beda pandangan kan? Jadi punya gesekan sama anak atau pasangan itu sebenarnya hal yang sangat-sangat normal dan manusiawi. Oke, untuk sesi hari ini kita punya 3 kerangka kerja yang bisa langsung Anda praktekkan. Pertama, kita bahas pola pikir pengasuhan. Kedua, kerangka kerja 3x7. Dan ketiga, 5 kunci pendidikan. Sip, mari kita mulai dari yang pertama. Bagian pertama adalah pola pikir pengasuhan, di mana kita bergeser dari rasa frustrasi menuju validasi. Ini tuh ibarat fondasi mental kita sebelum masuk ke teknik-teknik praktisnya nanti. Untuk memvalidasi kelelahan itu, ada satu kisah luar biasa dari Umar bin Khattab. Kita semua tahu beliau sosok yang sangat tegas kan? Tapi suatu hari, ada pria datang ngeluh karena istrinya cerewet banget. Tahu nggak apa jawaban Umar? Beliau malah bilang, biarkan saja istri kita marah-marah. Kenapa? Karena istri sudah mengandung anak-anak kita, menyusui mereka, nyuci baju, dan masak. Yang bikin mind-blowing, para ulama membedah kisah ini dan bilang kalau masak atau nyuci itu sebenarnya bukan kewajiban mutlak istri yang kalau ditinggalkan bakal bikin dosa loh. Itu justru amal soleh yang pahalanya besar banget. Jadi, saling memvalidasi rasa capek dan mau mendengarkan pasangan adalah kunci pertama buat jaga kewarasan kita di rumah. Lanjut ke bagian kedua, yaitu kerangka kerja 3x7. Ini adalah semacam panduan kronologis yang super keren dari Ali bin Abi Thalib. Saya jujur antusias banget sama bagian ini, karena ini memetakan perkembangan anak dengan sangat brilian. Coba deh lihat pembagian umurnya. 0-7 tahun, perlakukan mereka layaknya seorang raja. Anak balita kan nalarnya belum jalan sempurna, jadi mereka butuh full service, kesabaran ekstra, bahkan kita harus sering-sering nyanyi cuma buat ngasih tahu sesuatu ke mereka. Masuk 7-14 tahun, perlakukan sebagai tentara. Nah, ini fase disiplin. Di sini kita mulai ajarin rutinitas yang tegas. Kapan harus ibadah, naruh sepatu di rak, atau misahin baju kotor. Terakhir, 15 tahun ke atas, perlakukan sebagai teman. Mereka udah gede, udah menuju dewasa. Kita nggak bisa lagi main perintah-perintah doang. Kita harus jadikan mereka sahabat curhat, ajak diskusi soal jurusan kuliah, dan rajin-rajin minta pendapat mereka. Nah, ini dia momen ahah kita hari ini. Perhatiin deh, gimana setiap rentang umur ini ternyata nyambung banget sama jenis kelelahan orang tua. Pas anak umur 0-7 tahun dan kita jadi pelayan sang raja, kita ngalamin yang namanya kelelahan fisik. Ya iyalah, bangun tengah malam bikin susu, ngantar pipis. Masuk umur 7-14 tahun, pas kita ngedidik sang tentara, kelelahannya berubah jadi kelelahan emosional. Capek hati, harus ngomel-ngomel, ngingetin mandi atau ibadah terus-terusan. Terus, pas 15 tahun ke atas dan kita beralih jadi teman, kelelahannya geser lagi jadi kelelahan mental. Kita nggak secapek fisik dulu, tapi pikiran jalan terus. Mikirin masa depan mereka, pergaulannya, keputusannya. Dengan tahu peta ini, kita benar-benar jadi lebih siap secara mental. Oke, sekarang kita turun dari gambaran besarnya ke rutinitas eksekusi harian. Bagian ketiga, 5 kunci pendidikan yang diambil langsung dari metode keseharian Nabi. Kelima kunci ini adalah teladan, pembiasaan, nasihat, pemantauan, dan terakhir hukuman. Tapi catat ya, aturan main paling penting di sini adalah strategi ini harus dilakuin urut. Anda nggak bisa tiba-tiba lompat ke langkah terakhir tanpa ngelewatin proses yang pertama. Yuk kita bandingin 2 yang pertama dulu. Teladan atau Al-Qudwah itu intinya anak adalah CCTV berjalan. Mereka diam-diam ngerekam semua kelakuan kita.
Sumber kita ngasih contoh kuat nih, gimana anak perempuan ngerekam cara ibunya ngelayanin ayahnya, atau sebaliknya anak secara tragis merekam kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai kita nyuruh anak ibadah tapi kitanya malah asik nonton TV. Terus, al-ada alias pembiasaan. Bangun rutinitas itu butuh waktu 1-3 bulan yang benar-benar konsisten. Kayak ngebiasain matiin TV pas jam makan, atau naruh sepatu di rak. Ini beneran ajang tarik tambang yang nyata sama pengaruh luar, jadi harus konsisten. Langkah ketiga itu nasihat. Tapi, kapan sih waktu yang paling pas buat ngasih nasihat biar benar-benar masuk ke hati anak? Dari catatan historis, ada 3 momen emas nih. Pertama, pas mereka mau bepergian keluar rumah. Nasihatnya jangan panjang lebar, singkat padat aja, apalagi buat anak cowok. Kedua, pas lagi makan bareng. Dan ketiga, ini yang menarik, pas mereka lagi sakit. Kenapa? Karena di saat sakit, hati manusia itu lagi dalam mode yang paling peka dan lembut. Biar kebayang, coba kita lihat contoh historis waktu Nabi ngasih nasihat ke Umar bin Abi Salamah pas lagi makan. Waktu itu, tangan si anak ini melambai kemana-mana nyomot makanan. Tapi Nabi nggak langsung ngomel. Beliau dengan lembut bilang, sebutlah bismillah, makanlah pakai tangan kananmu, dan ambil yang terdekat. Nah, di era modern sekarang, buat balita kita, pendekatan selembut ini bisa kita ubah jadi sesuatu yang seru kayak lagu. Daripada bacain teks kaku yang mereka juga bingung, mending kita nyanyiin aja. Makan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Dengan cara ini, nilai-nilainya bakal nempel kuat di otak kanan mereka, tanpa mereka ngerasa lagi digurui. Langkah keempat, pemantauan. Kita wajib mantau anak, tapi please, dengan kepala dingin. Sumber materi kita punya cerita anekdot yang relate banget. Suatu hari, ia nemu majalah dewasa di dalam tas anaknya yang masih SD. Wah, kaget dong. Tapi alih-alih langsung ngamuk, ia nanya pelan-pelan, ini majalah siapa? Ternyata, itu cuma barang titipan temennya yang dimasukin gitu aja di tas tanpa si anak tahu. Sama persis kayak media sosial sekarang. Kadang anak kita di-follow akun yang nggak pantes, bukan karena anak kita yang nyari. Jadi intinya, pantau terus ransel mereka, pantau followers mereka, tapi jangan pernah langsung ngegas bikin kesimpulan sebelum tabayun, atau nanya baik-baik. Dan kita sampai di langkah terakhir. Hukuman. Penegasannya di sini sangat jelas. Hukuman adalah opsi paling mentok. Hukuman itu baru bisa dibilang adil hanya jika kita sebagai orang tua udah ngerjain PR kita di 4 tahap sebelumnya. Udah ngasih teladan yang baik, udah ngebiasain berbulan-bulan, ngasih nasihat di waktu yang pas, mantau secara berkala. Nah, kalau semua itu udah dilakuin, tapi anak tetap melanggar, barulah hukuman boleh dikasih. Dan itu pun harus benar-benar diukur secara presisi, disesuaikan sama umur dan jenis kesalahannya. Nggak bisa asal hukum. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif yang ditarik dari nasihat abadinya Ali bin Abi Thalib. Apakah kita sedang mendidik anak-anak kita untuk zaman mereka? Atau kita cuma lagi maksa mereka buat hidup di zaman kita? Anak-anak kita ini diciptakan untuk hidup di era yang beda banget sama kita. Jadi pendekatan kita harus ikut berevolusi. Kerangka kerjanya mungkin umurnya udah ribuan tahun, tapi penerapannya, kayak dari yang tadinya ngecek tas ransel fisik berubah jadi ngecek pengikut di Instagram, harus terus beradaptasi. Itulah tantangan nyata kita. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi bedah materi hari ini. Saya harap wawasan yang kita obrolin barusan bisa ngasih energi baru buat perjalanan ke parenting Anda. Sampai ketemu di bedah materi selanjutnya.